Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak di pembelajaran tematik. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Itu masih di tema 1. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, sebelum materi, semangatnya. Dan Bapak akan tanya kabarnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, ya pintar. Alhamdulillah sudah pada semangat dan sudah pada siap buat pembelajaran hari ini. Nah, sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warjukni fahman wa amalan mutakabbalan. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan bisa kalian pahami dan benar. Oke. Tujuan pembelajaran di subtema 3 ini, yang pertama ada siswa dapat mengetahui dan menjelaskan proses pertumbuhan ayam, kucing, dan ikan. Kemudian, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Nah, ada gambar apa ini ya? Pertumbuhan ayam. Pernahkah kamu melihat ayam yang baru bertelur? Telur ayam menetes, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dengan menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Prosesnya seperti itu. Nah, ini pertumbuhan ayam ya. Dari telur ayam menetas, kemudian jadi anak ayam, ayam muda, serta langsung ke ayam dewasa. Nah, ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Nah, ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur apa melahirkan? Iya, betul, bertelur. Telur ayam menetas setelah dirami induknya selama 21 hari, kurang lebih 21 hari ya. Nah, ayam mengalami pertumbuhan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum, sehingga ukurannya tubuhnya menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan bacaan di atas, dapat kamu menentukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri seperti ayam. Coba apa ya? Yang memiliki kesamaan dengan ayam, diantaranya ada bebek, terus burung ya. Nah, semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Apa sih unggas itu? Nah, ini contoh-contoh. Nah, ya. Ini contoh-contoh unggas, ada ayam kampung, ada burung, ada bebek, ada soang ya ini ya. Sering kita temui di lingkungan rumah. Kemudian ada pertumbuhan kucing. Nah, ya siapa yang di rumahnya ada kucing? Ayam contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, bagaimana pertumbuhan hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan? Coba, kucing melahirkan apa bertelur ya? Mari kita bareng-bareng. Nah, kucing adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini ya, dari anak kucing yang baru lahir, kemudian menjadi anak kucing, terus kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Nah,
Anak kucing dilahirkan oleh induknya ketika lahir. Ukuran tubuh anak kucing kecil dan berbulu halus. Bentuknya mirip seperti kucing dewasa. Nah, kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu ada indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Nah, mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun berada di tempat redup atau gelap ketika malam hari. Nah, dalam keadaan demikian, sinar mata berwarna kehijauan. Nah, sering ya kita lihat kalau malam hari itu mata kucing suka bersinar, biasanya warna hijau, yaitu karena berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Kemudian, pendengaran kucing juga sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Lalu, kumis kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indera peraba yang sangat peka. Ini ya, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan selain kucing ada sapi, ada paus, ada macan, ada kelinci, ada lumba-lumba, dan masih banyak lagi hewan yang berkembang dengan cara melahirkan. Terus ada pertumbuhan dan perkembangan ikan. Sukakah kalian makan ikan? Ikan adalah contoh hewan yang hidup di air. Nah, ada banyak ya jenis ikan. Ada ikan yang biasa dimakan dan ada juga yang biasa digunakan untuk hiasan. Apakah di rumah kalian ada akuarium? Ada gak di rumahnya akuarium? Kalau ada, jenis ikan apakah yang biasa kalian pelihara di akuarium? Selain ikan, masih ada hewan yang hidup di air. Misalkan ada udang, ada kecebong, ada jentik-jentik, dan masih banyak hewan lain di air. Nah, ini contoh hewan yang hidup di air. Nah, ternyata berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Nah, jadi ada 3 ya macam-macam air itu. Yang pertama ada ikan air tawar. Air tawar adalah air yang ada di darat. Hewan air tawar dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Banyak jenis ikan yang hidup di air tawar. Misalnya ikan mujair, ikan emas, ikan gurame, ikan gabus, ikan lele, dan masih banyak lagi ya yang ikan hidup di air tawar. Yang kedua ada ikan air payau. Air payau itu adalah air campuran dari laut dan air darat. Payau ada di muara sungai. Contohnya ikan yang hidup di air payau yaitu ikan tawas, ikan bandeng, kerang, dan masih banyak lagi ya ikan yang hidup di air payau. Yang ketiga ada ikan air laut. Ada banyak nih kalau ikan jenis yang hidupnya di laut. Beratus-ratus ikan jenis ikan hias ada di lautan. Ikan di laut juga banyak yang dapat dikonsumsi. Contohnya ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, ikan badut, dan lain sebagainya. Banyak ya ikan hias di lautan. Nah, ada nih, ada ikan konsumsi dan ikan hias. Ikan konsumsi yaitu ikan yang dibudidayakan untuk dikonsumsi, untuk dimakan ya. Sehingga manfaatnya diambil dari dagingnya, bukan dari kedahannya. Nah, kalau ikan hias itu merupakan ikan yang dibudidayakan untuk dinikmati keindahannya, bukan dagingnya atau apanya gitu ya.
Ikan hias ini tidak membutuhkan tempat yang luas untuk budidaya. Banyak ya ikan hias di kita, kemudian ikan konsumsi. Nanti kalian cari macam-macam ikan konsumsi dan ikan hias. Nah, seberapa hafal kamu memahami jenis-jenis ikan yang ada di laut atau di darat? Pasti setiap orang memiliki hewan atau kemampuannya yang berbeda-beda. Ada yang hanya memahami ikan yang hidup di air tawar saja, ada yang hafal ikan yang hidup di air laut, dan ada juga yang paham akan semua jenis ikan. Nah, kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita, mengajak berlatih, serta membaca ulang materi yang meningkatkan kemampuan kita akan pemahaman tentang jenis-jenis ikan. Nah, contoh kayak gini yaitu hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih dan membaca ulang materi pelajaran merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Nah, seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat nanti. Jadi, saling menghargai dan saling menyayangi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saling menghargai juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila yang keberapa? Sila yang mana coba? Iya, betul. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan tali rantai bermata bulat persegi kiri bawah perisai berlatar merah. Nah, yang ini ya. Yang ini. Lambang sila kedua Pancasila. Kemudian, nah ternyata ada tugas. Tugas kita sekarang yaitu berada di buku paket halaman 148. Udah siap ya dikasih tugas? Siap mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jangan jawabnya asal-asalan. Tugasnya ini. Mendata ikan hias dan ikan konsumsi. Ikan hias apa aja, ikan konsumsi apa aja. Kalian bisa bertanya ke ayah, bunda, ya masing-masing atau ke tetangga, boleh lihat di internet juga. Nih nanti tugasnya seperti biasa dipoto kemudian dikirim ke Pak Guru atau Bu gurunya masing-masing. Mengerti ya? Ini tugasnya ada di buku paket halaman 148. Nah, alhamdulillah pembelajaran tematik subtema 3 hari ini sudah kita laksanakan. Tadi belajar apa aja coba? Pertumbuhan ikan, betul, ada ikan dan ada yang lain juga ya. Tadi ada kucing, kemudian ada ayam juga. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Sekian dari Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.